Oke, di awal tahun 2026 aku menghapus 200 lebih video di channel ini dan beralih ke format Caminante seperti sekarang ini, dan udah sampai di hari 162 pagi ini. Dan kemarin ada beberapa subscriberku, viewersku yang komentar. Ada beberapa yang kecewa karena beberapa videoku itu aku hilangkan dari channel ini, dan dia tuh dulu merasa terbantu dengan videoku yang dulu, tapi sekarang jadi nggak bisa melihat video itu lagi. Itu satu dari beberapa subscriber lah ya, ada juga beberapa gitu ya, dan ya akan aku jelaskan kenapa akhirnya aku switch ke Caminante dan menghapus 200 video yang udah aku bikin. Sejak awal aku bikin channel YouTube itu 2022 akhir lah, 200 video, bayangin. Dan ya, ayo kita bahas di Caminante 162 pagi ini, sambil kita jalan-jalan dan kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Kita check in terlebih dahulu. Jadi sekarang pukul 10.08, 20 Juni 2026, hari Sabtu ya. Wow, Mbah Budi Transport. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Dan ya, ini di pantai banyak orang yang, ya biasalah kalau weekend kan pasti mereka liburan bersama keluarga. Tunas kopi. Dan ya, ayo kita jalan pagi. Jalannya agak kesiangan sih, bukan pagi sih. Ini udah jam 9 tadi kan. 9 tuh jam 10. Bentar, aku lupa. Oh, udah jam 10. Wow, terlalu siang aku. Karena kalau weekend ya tadi bangunnya juga agak kesiangan. Jadi ya, akhirnya baru jalan pagi sekarang. Jalan pagi menuju siang. Oke, dan ya kita akan sekarang berjalan di tempat umum sambil berbicara soal kenapa aku menghapus 200 video di channel ini. Karena apa ya? Karena bentar. Apa di video lah, Mas? Ampun, salah. Oke, kita walking di sini. Jadi awal mula ada beberapa viewersku, subscriberku. Sorry kalau misalnya agak berisik ya, karena ya di sini ada beberapa subscriberku dari berbagai topik yang sudah aku angkat lah ya. Nah, awal mula aku bikin channel ini, sorry kalau agak berisik ya. Awal mula aku bikin channel ini, aku tuh dulu gak berani ngomong depan kamera. Aku bikin channel faceless animasi, dan itu dapat 4.000-5.000 subscriber lah. Dan ada beberapa subscriberku yang dulu ngikutin aku dari aku nggak nongol mukanya sampai kemarin komen kalau dia ngikutin aku dari situ sampai sekarang beralih ke Caminante. Ada beberapa yang unsubscribe juga karena mungkin udah, loh kok jadi gini sih channelnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika aku mulai membahas NoVap. Nah, ini banyak juga ini. Banyak sekali basis audiensku itu yang berasal dari topik itu. Karena ya aku dulu cukup intens lah membahas itu. Tapi apa ya? Kenapa pada akhirnya aku juga waktu itu pivot juga? Karena aku ngerasa gini. Aku ngerasanya, ini jujur aja ya di depan kamera. Ketika aku bikin konten NoVap itu aku tidak sepenuhnya juga bersih itu. Jadi ada sebuah pergolakan hati di mana ketika aku bikin konten tentang, sebenarnya nggak masalah sih, karena tipikal kontennya kan sama-sama berjuang gitulah ya. Nggak harus 100%, kita tuh bisa memberikan edukasi tentang hal tersebut tanpa harus sepenuhnya itu bersih. Ibaratnya tuh kita sesama
sama pejuang itu keluar dari BTW. Kalau kamu nggak tahu, NoFap itu adalah sebuah gerakan untuk berhenti masturbasi lah ya, untuk para remaja, untuk para pria-pria dewasa yang masih punya problem dengan itu dulu aku bikin konten kayak gitu. Oke. Wow, lihat ada rombongan depan. Dan bentar, sama mana? Oh ya, tadi aku ngerasa ada pergolakan hati karena kadang aku juga masih kayak relapse. Sebenarnya aku juga paham kalau misalnya ya nggak apa, nggak harus nunggu kamu benar-benar bersih. Karena kontenku juga dulu banyak sekali yang kayak relate dengan apa yang aku alami. Karena aku adalah seorang yang benar-benar punya problem itu, jadi banyak yang relate ke situ. Nah, ada yang datang dari topik tersebut. Oke. Ada yang datang dari topik tersebut. Kemudian kayaknya di situ panas ya, aku mending sini aja lah. Akan ke sini aja ya. Kemudian setelah membahas tentang NoFap, topik NoFap itu sebenarnya topik yang bener-bener membuat aku stand out dulu. Stand out dalam artian kayak apa ya, ada beberapa orang yang membahas tentang NoFap, kreator yang membahas NoFap, tapi ya bisa dibilang aku adalah one of top main lah buat orang-orang yang sedang berjuang waktu itu. Subscriberku sekitar berapa ya, 7.000 8.000 lah, lumayan kan waktu itu, karena aku bikin video itu hampir setiap hari. Aku bikin video hampir setiap hari. Kemudian waktu itu aku iseng bikin video YouTube mengubah hidupku di usia 30-an. Dan itu blow up juga. Kemudian karena alasan tadi, aku ngerasa ada pergolakan batin di mana aku masih sering relapse juga. Terus mungkin karena faktor eksplorasi juga ya, di mana aku juga tertarik untuk membahas tentang YouTube juga. Karena aku juga ya bisa dibilang bukan YouTuber besar, tapi aku banyak banget insight tentang dunia konten kreator, sehingga kayak wow, aku pengen nih bahas itu juga. Nah, triggernya adalah ketika aku bikin video yang YouTube mengubah hidupku di usia 30-an itu dapat views hampir 100.000, 90.000 views lah gitu ya. Untuk channel ukuran segitu lumayan kan. Banyak sekali orang-orang yang komentar di situ yang merasa relate juga. Pada akhirnya, wow, look at this. Kita liatin dulu ya. Ini ada laguna kolam, dan ini ada beberapa kapal beneran sih, cuman bentuknya kecil, ya orang mancing. Dan ya, balik lagi pada topik. Jadi kayak kemudian aku pivot lagi topiknya, kembali fokus pada YouTube. Aku fokus pada konten kreator, cara ngomong depan kamera, bagaimana kemudian mengedukasi YouTuber usia 30-an. Terus lebih ke mindset sih. Lebih ke jatuhnya lagi-lagi ke self improvement, tapi self improvement untuk si konten kreator. Karena banyak sekali kan kayak konten kreator yang ngerasa putus asa, viewsnya agak naik, dan ngerasa usia 30-an, usia 40-an tuh udah nggak bisa bikin video. Padahal banyak orang yang masih bisa melakukan itu. Nah, intinya kayak gitu. Kemudian terakhir itu yang konten edukasi YouTube itu juga lumayan, sampai akhirnya aku dapat sekitar 14.000 15.000 subscriber dari situ. Ya, makanya kemarin ada si viewersku yang namanya Gio. Dia adalah seorang konten kreator juga. Kamu bisa cek
YouTube-nya namanya Giopran. Kayaknya dia bahas gaming juga ya. Dia bahas gaming, bukan bahas gaming juga. Pakai kalimat juga seolah aku bahas juga. Tapi maksudnya dia seorang konten kreator juga, dia bahas gaming gitu ya. Kamu bisa cek Giopran. Dan ya dia sedikit kecewa dengan channelku sekarang karena udah di unlist semua. Udah videonya udah nggak ada. Video yang dulu aku pikir juga apa ya, ada sebuah perasaan ini loh, namanya impostor syndrome. Aku mikirnya kontenku ya inilah the magic of kita bikin konten lah ya. Kita selalu berpikir bahwa konten kita tuh ya biasa aja, tapi ternyata dari konten kita itu ada orang yang terinspirasi, ada orang yang kayak mendapat edukasi. Dan ini juga yang terjadi di Caminante sekarang. Mungkin views Caminante ini cuman 40, 50, tapi ternyata ada beberapa orang yang terinspirasi untuk jalan kaki juga, untuk olahraga, untuk ngomong depan kamera, untuk jalan-jalan di tempat umum. Tapi ini bukan tempat umum sekarang. Tadi tempat umum. Sekarang kita ada di tengah hutan. Wow, look at this. Wow. Dan ya, itulah topik-topik yang dulu aku fokuskan di channel ini, sehingga banyak jenis audiens yang merasa, loh kok sekarang channel Nanda Mardika kayak gini ya, padahal dulu bahas apa gitu. Dan ya, aku paham itu ada sebuah kekecewaan juga buat para subscriber lamaku, sehingga ada beberapa yang unsubscribe, tapi ada juga yang masih stay. Dan aku ucapkan buat para subscriber yang masih stay itu terima kasih, karena ya kamu mau mengikuti Caminante sekarang ini. Ada beberapa yang komentar ngikutin aku sejak zaman belum ngomong depan kamera, sejak aku masih di kamar, sejak aku masih bahas Novap, bahas YouTube sampai sekarang. I appreciate it. Dan ya, sekarang aku akan menjelaskan alasanku kenapa aku menghilangkan video tersebut. Padahal video tersebut mungkin bisa mendatangkan traffic untuk channelku. Oh, jalannya berpasir, ini berat banget nih. The pure olahraga. Oh, kita lihat sini aja deh. Alasanku adalah karena aku nggak mau. Karena gini, sebelumnya aku jelaskan dulu Caminante ini apa. Caminante ini sebenarnya adalah sebuah proyek pribadiku untuk gimana aku tuh bisa konsisten dengan apa yang udah kumulai gitu ya. Dalam konteks ini aku membuat goals 1000 hari untuk jalan kaki. Karena aku punya beberapa problem kesehatan dulunya, dan itu sembuh dengan berjalan kaki. Aku sering ngerasa nggak punya waktu untuk olahraga, dan olahraga paling mudah ini ya jalan kaki. Karena aku cuman hanya di dalam kamar doang gitu ya. Wow, kita di pantai sekarang. Sama aja ini berat. Nah, nanti ini sepatuku ini yang nanti penuh pasir. Berat, gak apa-apa lah. Dan makanya Caminante ini jadi mungkin orang bingung ya, ini bahas apa sih sebenarnya. Pada intinya Caminante ini aku berjalan kaki sambil cerita, sambil berkeluh kesah, sambil curhat, sambil kita jalan-jalan, sambil kita bertemu orang mungkin, sambil kita lihat bangunan apa gitu, sambil kita melihat kapal-kapal kayak gini, sambil kita lihat nelayan yang baru. Wow, lihat. Oh, aku baru tahu jadi modelnya pakai itu ya, pakai ban ya. Terus nanti gimana? Diangkat, nurunin itunya.
Bentar, kita lihat dulu ya. Caranya gimana? Diangkat kah? Oh, diangkat gitu ya. Wow. Oh. Oh, oke. Dan ya, inilah esensi kami. Nanti kita melihat bagaimana nelayan itu membawa kapalnya dari sini ke sana. Dan itu adalah nelayan lagi tuh yang mau bersandar. Nah, itu ke situ. Apakah kita akan melihat lagi? Oke, kita akan lihat lagi. Wow, look at it. Wow, kenceng banget ya. Kita lihat dulu. Nggak tahu. Jadi jam segini mereka baru balik ya dari laut ya. Oke. Hai. Ya. Dan ya begitulah. Jadi orang mungkin bingung ya. Ini bahasa apa sih? Karena dulu aku sangat-sangat spesifik, sangat hyper spesifik. Dan mungkin beberapa orang bingung sebenarnya channel ini buat apa gitu. Dan kenapa alasanku itu menghapus video-video lawas? Karena ya dengan alasan aku tidak mau menambah bingung lagi viewers yang baru. Mungkin orang datang ke channelku nonton video NoFap. Oke. Mereka nonton videoku tentang NoFap yang mendapatkan 100.000 views. Mereka nonton videoku yang membahas YouTube yang dapat 90.000 views. Kemudian mereka subscribe. Kemudian mereka melihat video kami nanti upload setiap hari, memenuhi notifikasinya. Dan orang itu jadi semakin bingung. Loh, kayaknya dulu aku subscribe orang ini gara-gara edukasi YouTube-nya. Aku subscribe orang ini gara-gara edukasi NoFap-nya. Kok sekarang jadi jalan-jalan kayak gini di pantai, terus ngelihat nelayan, terus apa lagi? Pakai jaket, ngomongnya ngalor ngidul, kadang ketemu orang diajak ngobrol, orang jadi bingung gitu. Jadi tujuanku seperti itu, agar juga apa ya, itu yang pertama ya, aku nggak mau membuat bingung audiens, karena bisa saja mereka yang sudah subscribe karena channelnya ini mungkin, karena video yang style kami nanti ini mungkin nggak cocok dengan mereka, akhirnya mereka cuma nonton sekilas dan cabut itu loh. Nah, aku nggak mau kayak gitu, mendingan aku udah tutup aja video-video tersebut. Oke? Aku ingin kayak yang nonton kami nanti ini ya memang bener-bener mereka nonton videoku seperti jalan kaki kayak gini. Aku ingin cari orang yang mau menemani jalan kaki kayak gini, seperti dirimu yang mungkin nonton sampai detik ini. Oke? Ya terima kasih kalau kamu masih menemaniku sampai detik ini. Mungkin kamu jadi saksi gimana aku bertemu orang-orang hebat di jalan yang nggak pernah aku rencanakan bertemu sebelumnya, kayak Pak Bayu, Pak siapa lagi ya, yang pelari itu, Pak Marwan. Ya, tapi ada cons-nya juga. Pros-nya, aku jadi nemu audiens baru. Cons-nya adalah, ya channelnya kayak bener-bener channel dengan subscriber di bawah 1000. Ya kamu tau lah, viewsnya mungkin kamu lihat ini, wow, udah viewsnya mungkin sekitar nggak sampai 100, ya kan? Mungkin nggak sampai 100, kayak suffer banget loh di awal tuh. Tapi ya udah, nggak masalah gitu. Karena selagi aku enjoy, ya why not? So far aku enjoy gitu loh. Nggak yang
nggak yang meratapi banget. Karena aku selalu punya prinsip kalau misalnya ya katakanlah Caminante ini tidak memberikan dampak yang berarti secara fame dan finansial, ya at least aku udah dapat sehatnya dengan jalan kaki kayak gini. Suatu hal yang tidak pernah aku lakukan dulu. Hampir setiap hari, enggak hampir setiap hari sih, setiap hari. Belum ada yang putus. 162 hari. Dan bayangin udah hampir setengah tahun aku jalan kaki kayak gini. Setiap hari, wow. Suatu hal yang nggak pernah aku dapatkan ketika kalau misalnya topikku dulu itu adalah topik yang di dalam kamar, di dalam studio gitu ya. Ya jadinya aku nggak berkeringat kayak gini. Jadi dalam kamar mungkin kena AC, enak, adem. Tapi sensasi kena panasnya kayak gini, ketemu orang itu nggak bisa aku dapatkan gitu loh. Dan ya akan selalu ada pros and cons kayak gitu sih. Yang viewers yang memang bener-bener mau stay ya stay, yang enggak ya udah. It's okay. Kayak no hard feeling gitu loh. Jadi kayak oke lah, nggak masalah. Dan mungkin kemungkinan juga meskipun ini nggak spesifik channel tentang nggak spesifik tentang channel yang bahas YouTube, tapi mungkin ada beberapa, misalnya aku dapat insight tentang konten kreator atau apa gitu, bakal aku share juga di sini gitu ya. Wow. Kita udah jalan sampai sini, ini udah berapa menit ya? 22 menit. Wow. Ya begitulah, itulah alasan utamaku kenapa aku menghapus 200 lebih videoku. Karena aku pengen membuat profil penonton baru di channel ini dan ya agar journey Caminante ini tertata rapi itu loh. Jadi dari hari pertama sampai sekarang hari 162 itu benar-benar dari awal. Jadi orang melihat dari awal itu udah, oh ini hari pertama gitu. Ya seperti itulah. Oke, kita udah sampai di pintu gerbang lagi. Itu alasanku. Terima kasih sudah menemani gue jalan pagi kali ini. Wow, udah berkeringat. Thank you, dan kita bertemu lagi di Caminante 163.